Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-68, 69, 70 dan 71 dari surah Al-Mu'minun, yaitu masih lagi menerangkan tentang kisah yang berlaku pada masa Rasulullah dahulu terhadap diri Rasul sendiri. Peristiwa itu adalah pada diri Rasulullah sendiri, yaitu ketika Rasulullah menyampaikan Al-Quran. Al-Quran adalah kebenaran, yaitu firman Allah yang benar. Ketika Rasulullah menyampaikan Al-Quran, penduduk kota Mekah, yaitu kaum Quraisy yang berada di kota Mekah, yang mereka ini adalah para penguasa dan juga mereka ini adalah orang-orang yang berkedudukan tinggi mulia di Jazirah Arab, karena Allah memberikan kelebihan kepada mereka karena mereka diberi wewenang, diberi hak untuk menjaga, memelihara rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah juga yang berkhidmat untuk orang-orang yang pergi menunaikan ibadah haji ke Ka'bah, ke Baitullah, ke tempat mereka. Nah, mereka karena merasa memiliki kedudukan, karena merasa memiliki kelebihan, maka ketika Rasulullah menyampaikan kebenaran kepada mereka, mereka menjadi angkuh, mereka menjadi sombong. Bukannya mereka tidak mengenal Rasulullah, karena mereka mengetahui Rasulullah semenjak Rasulullah kecil lagi. Bahkan mereka menggelari, memberikan gelar kepada Rasulullah sebagai seorang Al-Amin, yaitu yang dipercaya, orang yang jujur, orang yang apabila diberi titipan akan menjaga titipan itu dan mengembalikannya, yang menepati janji, yang tidak pernah mereka menjumpai Rasulullah itu berdusta, berkhianat. Jadi mereka mengenali Rasul, tetapi mereka tidak mau mempercayai Nabi Muhammad sebagai Rasul, karena apabila mereka mempercayai Nabi Muhammad sebagai Rasul, maka hilanglah kekuasaan yang ada pada mereka, sementara mereka menyombongkan diri dengan kekuasaan yang mereka miliki. Maka ayat-ayat yang akan kita pelajari dalam pertemuan ini menerangkan tentang perangai buruk yang mereka miliki, yaitu mereka tidak mau
mempelajari atau memahami kebenaran yang Rasulullah sampaikan. Apabila Al-Quran yang Rasulullah sampaikan, mereka tidak mau memahami Al-Quran itu. Al-Quran itu berbahasa Arab, mereka juga menguasai bahasa Arab. Mereka adalah dari kalangan orang-orang yang fasih di dalam berbahasa Arab. Mereka menguasai sastra yang tinggi. Semestinya mereka dengan kemampuan berbahasa yang mereka miliki, mereka punya peluang untuk memahami kandungan Al-Quran. Tetapi karena kebencian yang ada dalam hati, maka mereka tidak mau memperhatikan kandungan Al-Quran. Kemudian juga sebab dari mereka tidak mau menerima Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah adalah karena bertentangan dengan kepercayaan yang mereka warisi dari nenek moyang mereka. Yang disampaikan oleh Rasulullah melalui Al-Quran adalah supaya manusia mentauhidkan Allah. Sementara kepercayaan yang mereka warisi dari nenek moyang adalah menyekutukan Allah. Maka karena ada pertentangan, maka mereka tidak mau menerima kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah. Sebenarnya itu hanya alasan saja. Sebenarnya sudah diketahui bahwasanya mereka tidak mau menerima kebenaran karena tidak mau kehilangan kekuasaan. Itu adalah masalah yang sebenarnya. Kemudian sebab mereka menolak kebenaran adalah karena, dan ini adalah perangai yang buruk dari mereka, yaitu mereka mendustakan kenyataan yang sebenarnya, yaitu sepertinya mereka tidak mengenal Rasulullah, padahal Rasulullah adalah yang mereka kenal dari nasab Rasul. Siapa ayah Rasulullah mereka kenal, siapa datuk Rasulullah mereka kenal. Bukan sembarang orang ayah Rasul Abdullah, bukan sembarang orang datuk Rasul Abdul Muttalib. Jadi Rasulullah bukan mereka tidak mengenalinya dari sisi nasab, mereka mengenalinya. Tapi mengapa mereka tidak mau juga percaya kepada Rasul? Kembali ke yang kita sebutkan tadi, yaitu mereka takut kehilangan kekuasaan. Takut kehilangan kekuasaan, kemudian mendustakan kebenaran. Itu perangai buruk. Perangai buruk berikutnya lagi adalah mereka mengingkari kebenaran yang sudah nyata, yang sudah terang. Bermana apabila mengingkari juga kebenaran yang sudah jelas, bermana itu adalah keangkuhan dan kesombongan. Angkuh, sombong itu adalah perangai yang buruk. Lebih buruk lagi perangai mereka itu adalah perkataan mereka yang ditujukan kepada Rasul, bahwasanya Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu adalah seorang yang berpenyakit gila. Jadi mereka mengatakan padanya ada penyakit gila. Kalau disebut gila berarti tidak memiliki akal yang waras, tidak bisa menimbang mana yang baik, mana yang buruk, mana yang menguntungkan, mana yang merugikan. Tapi sebenarnya dapat diketahui bahwasanya tuduhan mereka kepada Rasul sampai mengeluarkan kata yang tercela itu adalah disebabkan karena kebencian mereka kepada Rasulullah. Benci mereka itu datang adalah karena yang Rasulullah sampaikan bisa menghilangkan kekuasaan mereka, maka lahir benci. Karena akan berakibat buruk kepada mereka yang sedang berkuasa, maka lahir benci. Jadi kebencian itu datang adalah dari hawa nafsu, dari hawa nafsu mereka yang mau berkuasa. Padahal sebenarnya apabila Rasulullah diutus kepada mereka menyampaikan kebenaran, kemudian mereka mengikuti kebenaran, mereka akan tetap berkuasa juga. Bahkan lebih kokoh mereka itu berkuasa ketika mereka menerima kebenaran. Tetapi karena mereka mengikuti kehendak hawa nafsu mereka,
yang dibisikkan oleh syaitan sehingga mereka mengikuti kehendak hawa nafsu mereka, maka itulah yang membuat mereka menolak Al-Quran. Dan Al-Quran itu diturunkan adalah sebagai aturan yang apabila diikuti maka akan terjagalah kemaslahatan kehidupan di alam semesta ini, pada bangsa manusia dan pada alam, yaitu pada langit, pada bumi, pada makhluk yang ada di alam semesta ini. Apabila Al-Quran itu diturunkan sebagai aturan untuk menjaga kemaslahatan kehidupan di alam semesta ini, maka kebenaran itulah sebenarnya yang mesti diikuti. Dan apabila kebenaran itu pula yang mengikuti kehendak hawa nafsu manusia, maka akan berlakulah kerusakan. Ini ayat yang akan kita pelajari nanti, yaitu ayat yang ke-71. Seandainya, andaian saja, seandainya kebenaran itu mengikuti hawa nafsu manusia, maka akan rusak binasalah langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, yaitu makhluk, semuanya akan rusak. Maka sebenarnya apabila manusia menggunakan akal fikiran dengan baik, kemudian tidak mengikuti hawa nafsu, apabila menggunakan akal fikiran dengan baik, maka akan mengetahui kebenaran yang sebenarnya, kemudian tidak mengikuti hawa nafsu, bermakna mereka memelihara diri sehingga tidak menyimpang dari jalan yang benar, maka sebenarnya mereka yang berkuasa itu semakin mulia dengan kekuasaan mereka. Tetapi ketika mereka menolak kebenaran dengan mengikuti kehendak hawa nafsu, maka hilanglah kemuliaan mereka. Dan andaikan mereka berkuasa, maka kekuasaan mereka itu tidak akan bertahan lama. Sampai masanya mereka akan dijatuhkan, dan ketika dijatuhkan mereka menjadi manusia yang hina. Nah, inilah ayat-ayat yang akan kita pelajari sebagai pengantar, bahwasanya ayat-ayat yang akan kita bahas adalah masih lagi menerangkan tentang kejadian pada masa Rasulullah dahulu, yaitu pada Rasulullah sendiri ketika Rasulullah menyampaikan Al-Quran, yaitu di hadapan Rasul ada dua kelompok ketika menyampaikan Al-Quran. Kelompok yang pertama yang menerima Al-Quran, menerima kebenaran, tapi jumlah mereka sedikit sekali. Yang ini khususnya di kota Mekah, karena ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang menerangkan tentang kejadian di kota Mekah. Baru banyak orang-orang beriman itu kapan? Apabila Rasulullah berhijrah ke kota Madinah, kemudian Rasulullah kembali ke kota Mekah dan dapat membuka kota Mekah, menguasai kota Mekah. Ketika itu barulah manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika pertolongan Allah telah tiba, kemenangan telah didapatkan, maka kamu melihat manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Tapi di awal dakwah bagaimana? Sedikit sekali. Yang banyak adalah kelompok yang menolak kebenaran, kelompok yang menolak Al-Quran. Pelajaran bagi kita pada hari ini, apabila kita menyampaikan kebenaran, itu menyampaikan kandungan Al-Quran, kemudian ada orang yang menolaknya, jangan sedih, jangan stres, terbeban jiwa, sesak nafas, sempit dada. Apa sebab? Dahulu Rasulullah menghadapi yang sama dengan kita hadapi sekarang. Apa yang perlu kita lakukan sekarang? Sabar, sabar dalam menyampaikan Al-Quran. Ada seorang ustaz curhat, waduh ustaz, saya ini dibenci, saya ini dikeji, saya ini dituduh ini dan itu. Padahal kita tahu ustaz ini menyampaikan Al-Quran dan punya kepakaran dalam menyampaikan Al-Quran, berpendidikan tinggi, bukti bahwasanya beliau memahami kandungan Al-Quran. Tapi di sana ada orang yang membenci beliau, tidak suka kepada beliau.
Maka kita nasihati, Ustadz, sabar, sabar. Tak ada lagi senjata yang lebih ampuh, yang lebih kuat kecuali sabar, sabar. Dan imam maknanya pemimpin di dalam agama, yaitu para ulama yang berhasil memimpin adalah ulama yang sabar dalam berdakwah. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Di mana kita jumpa ayat ini? Di surah As-Sajdah, yaitu yang kita baca di setiap subuh Jumat itu. Dan Allah menjadikan pemimpin-pemimpin itu mendapat petunjuk dan memberi petunjuk, berada di atas petunjuk adalah disebabkan karena mereka sabar. Jadi sabar itu yang membuat kita tetap di atas petunjuk. Hilang sabar, menyimpang dari petunjuk. Berarti kita menyimpang dari jalan yang benar, bermakna sesat. Jadi orang yang tidak sabar berarti berada dalam kesesatan. Sabar, sabar. Sampai kapan? Sampai mati. Jangan salah dalam berkata. Karena ada yang salah dalam berkata, hati-hati wahai sahabat, habis sabar saya. Tak boleh habis sabar. Habis sabar, habis iman. Karena sabar itu lahirnya dari iman. Kalau habis sabar berarti tak ada lagi iman. Iman itu melahirkan sabar. Kalau sudah tak ada lagi sabarnya, berarti tak ada lagi imannya. Maka ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, isbiru, bersabarlah. Berikutnya lagi perintah, wasabiru, dan tetaplah bersabar. Sampai kapan? Sampai mati. Sampai mati. Nah, ini perlu dibetulkan karena banyak juga kita dengar, hati-hati wahai sahabat. Batas itu, sabar itu ada batasnya. Mana ada batas? Tak ada batas. Nah, umur ni yang ada batasnya, yaitu sampai ajal. Sabar tak ada batasnya. Sampai meninggal dunia. Sampai meninggal dunia, habis ujian. Habis ujian, tak perlu kita lagi untuk sabar. Apa sebab? Habis ujian. Karena sabar itu diperlukan ketika kita menjalani ujian. Ujian ini sampai mati. Setelah mati tak ada lagi ujian. Setelah mati menerima balasan saja, tak ada lagi ujian. Mayat dalam kubur diuji? Tak ada lagi ujian. Ditanya, ya. Nah, ditanya, tetapi tidak diuji lagi. Sekarang ini diuji? Ya, sabar, 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 sabar. Nah, banyak sekali, banyak, betul lah hendaknya kita bersabar. Kalau tak sabar lah, tak sampai ke juz 17 ya. Juz 18 ini lama ini, 14 tahun. Bayangkan setiap malam mesti kita hadiri juga. Ketika badan sehat, mudah bagi kita ke majlis ilmu ini. Ketika badan sakit, itu dia, berat. Ketika hari terang seperti ini, biasa sampai ke majlis ilmu ini. Tapi kalau ada hujan-hujan, oh sabar, sabar. Biasa pakai kendaraan roda 4, roda 4-nya mogok. Hanya roda 2 saja. Sampai ke sini, sabar dengan roda 2 itu. Roda 2 pun juga tak hidup lagi. Jalan kaki, sabar. Ini sabar ini. Sabar, sabar. Panjang pembahasannya. Ini sekedar mukaddimah. Ayat-ayat yang kita pelajari ini tak begitu susah untuk kita fahami, karena ayat ini berkaitan dengan kehidupan yang kita lalui ini. Dia tidak berkaitan dengan hukum, tapi ini kaitannya dengan akidah yang melahirkan akhlak. Maka di perguruan tinggi seperti di Al-Azhar, Fakultas Usuluddin itu ada jurusannya akidah akhlak. Jadi akidah itu disatukan dengan akhlak. Semakin kuat akidah seseorang,
maka nanti akan semakin mulia akhlaknya. Akhlak itu lahir dari akidah. Semakin seseorang itu mentauhidkan Allah, maka semakin ikhlas. Nah, ikhlas itu adalah kajian tentang akhlak. Semakin kuat seseorang dalam mentauhidkan Allah, semakin sabar. Sabar itu adalah akhlak. Jadi akidah, akhlak itu satu kesatuan. Di Universitas Islam kita di negeri kita ini juga ada Fakultas Usuluddin jurusan akidah akhlak. Nah, biasanya digabung jadi satu. Jurusan Quran hadis. Quran hadis disatukan. Akidah, akhlak, nanti ada satu lagi jurusan dakwah. Nah, dakwah ini fokus kepada menyampaikan materi ilmu-ilmu syariah, keilmuan di dalam Islam itu bagaimana cara menyampaikannya. Nah, ini adalah kaitannya dengan dakwah. Baik, sebagaimana biasa, sebelum kita membahaskan tafsir, yaitu penjelasan yang panjang dari ayat, kita akan membacanya terlebih dahulu, kemudian kita akan tafsirkan, kita akan terjemahkan, setelah itu barulah kita tafsirkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yaddabbarul qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun am yakuluna bihi jinnah bal ja'ahum bil haqqi wa aktsaruhum lil haqqi karihun walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin bal atainahum bi dzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afalam, maka apakah mereka tidak yaddabbaru, memperhatikan al-qaula, perkataan yang dimaksud ini adalah perkataan Al-Quran. Al-Quran disampaikan kepada mereka, apakah mereka tidak memperhatikan? Coba perhatikan, apa kandungannya, apa maknanya, kemudian apa manfaat dari ayat Al-Quran yang diturunkan itu. Ataukah tidakkah mereka itu memperhatikan perkataan yaitu Al-Quran, atau ja'ahum, telah datang kepada mereka malam ya'ti, yang tidak datang aba'ahumul awalin, apa-apa kepada nenek moyang mereka yang dahulu, atau telah datang kepada mereka apa-apa yang tidak datang kepada nenek moyang mereka dahulu. Maknanya, apakah mereka itu tidak mau menerima Al-Quran yang datang kepada mereka disebabkan karena yang datang itu adalah tak sama dengan yang mereka dapatkan dari nenek moyang mereka yang terdahulu. Bisa paham kan? Ya. Ataukah lam ya'rifu, mereka tidak mengenal rasulahum, rasul mereka. Apakah mereka tak mengenal rasul mereka, Nabi Muhammad? Apa mereka tak kenal? Mereka kenal. Lalu mereka tidak mengingkarinya juga. Fahum lahu munkirun, maka mereka mengingkarinya. Mengapa mereka mengingkarinya juga? Mereka kan kenal. Oh, bermakna pasti ada sesuatu yang lain, ada sebab yang tersembunyi tapi sudah diketahui, yaitu apa tadi kita sebut? Takut hilang kekuasaan. Orang kalau sudah diberi kekuasaan tak mau lagi melepaskan kekuasaannya, dia akan pertahankan kekuasaan itu.
Maka apakah mereka tidak mengenal Rasul mereka, lalu mereka mengingkarinya? Ataukah ini yang berikutnya lagi, perangai buruk mereka. Yaquluna, mereka berkata, bihi, padanya, pada Rasul itu, jinnah, penyakit gila. Bal, sebenarnya apa yang berlaku sebenarnya? Ja'ahum, telah datang kepada mereka Rasul tersebut bilhaq, dengan kebenaran, yaitu dengan Al-Quran. Wa aktsaruhum, dan kebanyakan mereka, lil haqqi, terhadap kebenaran itu, terhadap Al-Quran, karihun, benci. Oh, ini sebabnya benci. Benci kepada Al-Quran. Mengapa benci kepada Al-Quran? Sebab apabila Al-Quran itu diterima, kemudian diikuti, maka mereka tidak dapat lagi mengikuti kehendak hawa nafsu mereka, karena bertentangan dengan kehendak hawa nafsu mereka. Kalau seorang mafia, kemudian mafia ini kan yang mengikuti kehendak hawa nafsu, sesuka hati, suka-suka mereka. Bagi mereka mafia itu tak ada aturan. Yang halal bagi mereka haram, yang haram bagi mereka halal. Kemudian datang Al-Quran. Kira-kira mafia itu mau mengikuti Al-Quran atau tidak? Umpamanya dalam Al-Quran diharamkan perjudian, diharamkan perzinahan, diharamkan riba. Mafia itu suka judi, suka riba, bahkan hidupnya itu dari judi dan riba itu. Tahu kan? Tahu. Sudah tak mungkin tak tahu, ini sesuatu yang sudah jelas sekali sekarang ini. Ya, mudah difahami. Ayat berikutnya lagi, walau ittaba'al haqqu, walau, dan kalaulah, seandainya, ittaba'a, mengikuti, al-haqqu, hak, kebenaran itu kalau mengikuti ahwa'ahum, hawa nafsu mereka, la fasadat, sungguh rusaklah, la fasadatis samawat, langit-langit pasti akan rusak, wal ard, dan bumi juga pasti akan rusak, wa man fihin, dan siapa saja yang ada di antara langit dan bumi itu pun juga akan rusak. Jadi tidak rusaknya alam semesta ini karena mengikuti kebenaran. Kalaulah manusia mengikuti hawa nafsu, maka langit akan rusak, bumi akan rusak. Bal, sebenarnya, atainahum, kami berikan kepada mereka, bidzikrihim. Ada dua terjemahannya ini. Yang pertama adalah peringatan kepada mereka. Kami berikan kepada mereka peringatan untuk mereka. Fahum, lalu mereka itu, an dzikrihim, dari peringatan yang diberikan kepada mereka itu, mu'ridun, berpaling, tak mau diperingatkan. Jangan peringatkan kami lagi. Kami bawa diri kami masing-masing. Kami ini tak perlu diperingatkan. Tapi ada terjemahan yang kedua, yaitu bidzikrihim, ini adalah bifakhrihim, kebanggaan mereka. Sebenarnya kami telah memberikan kepada mereka, kepada kaum Quraisy, karena ayat ini yaitu berkaitan dengan Rasulullah dahulu yang menyampaikan dakwah kepada penduduk kota Mekah, yaitu kaum Quraisy. Kaum Quraisy ini adalah kaum yang memiliki kekuasaan di kota Mekah, yaitu tanggung jawab menjaga Ka'bah itu, memelihara Ka'bah itu, kemudian juga berkhidmat untuk jemaah haji itu kepada mereka. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya mereka memiliki kelebihan, yaitu sebagai yang menjaga rumah Allah, Ka'bah. Masih ingat cerita tentang Ashabul Fil? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, yaitu tentara bergajah yang akan meruntuhkan Ka'bah. Nah, siapa yang menjaga Ka'bah itu?
Ya Allah Ta'ala, tetapi diberikan kekuasaan kepada kaum Quraisy. Kepada kaum Quraisy. Maka kaum Quraisy ketika itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sendiri tak mampu untuk menghalang keinginan tentara bergajah yang dipimpin oleh Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjaga rumahnya itu, sehingga tentara bergajah itu mati seperti daun dimakan ulat. Karena Allah mengirim burung-burung kecil saja, burung itu ababil, tetapi burung itu membawa batu dari neraka, dan batu itu batu panas, dan dilemparkan ke gajah. Setiap kali gajah itu bergerak, kemudian batu mengenai gajah itu seperti daun dimakan ulat. Daun dimakan ulat seperti apa? Ada sisanya? Tidak. Kalau dibakar masih ada abunya, sisa. Tapi kalau daun dimakan ulat tak ada sisa. Maka gajah itu besar, tak ada sisanya, habis, hancur. Begitu dahsyatnya pembalasan dari Allah untuk menjaga rumahnya itu. Nah, itu kebanggaan bagi kaum Quraisy, karena Allah menjaga Ka'bah yang ada di tengah-tengah mereka. Tetapi meskipun itu ada dalam Al-Quran dan itu kebanggaan bagi mereka, tapi mereka mengabaikan pujian Allah kepada mereka itu, yaitu dengan menolak Al-Quran. Dan seandainya kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, niscaya rusaklah langit dan bumi dan apa saja yang ada di antara keduanya. Sebenarnya telah datang kepada mereka, yaitu Al-Quran, yang isinya ada kebanggaan mereka, bahwasanya mereka sebagai kaum yang berkedudukan tinggi dan mulia, tetapi mereka berpaling dari Al-Quran yang mengandungi, yang menerangkan, yang menyampaikan kedudukan mereka yang tinggi, yang merupakan kebanggaan bagi mereka. Jadi panjang kita sampaikan ini supaya kita mudah faham. Jadi 4 ayat yang akan kita pelajari ini masih lagi menerangkan tentang kisah, yaitu kisah yang dijalani, yang dilalui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu ketika Rasulullah menyampaikan Al-Quran kepada kaumnya, dan menjadi pelajaran bagi kita pada hari ini. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang lagi. Sebenarnya dari penjelasan yang singkat tadi sudah cukup sebenarnya. Tapi kita ingin berlama-lama dengan ayat ini supaya lebih meresap ke dalam hati dan jiwa kita. Afalam yaddabbarul qaul, apakah mereka ini tidak memperhatikan al-qaul, yaitu perkataan yang dimasukkan adalah Al-Quran. Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Semestinya mereka memperhatikan Al-Quran. Apa sebab? Tidak ada halangan bagi mereka dalam memperhatikan Al-Quran. Apa sebab? Al-Quran itu berbahasa Arab dan mereka pula berbahasa Arab. Alasannya Al-Quran itu bahasanya tinggi. Mereka adalah sastrawan, mereka ahli bahasa. Mereka ini ahlul fasahah, yaitu orang-orang yang fasih di dalam berbahasa. Di negeri Arab itu, seperti di Taif, ada musim mereka itu bertanding syair. Jadi kalau kita di sini di negeri Melayu bertanding pantun, berbalas pantun. Berpantun itu bermakna kita memilih kata, kemudian bukan hanya memilih kata, tetapi juga memastikan ujung dari setiap baris itu sama, sehingga ada nadanya, ada musiknya.
Maka tak semua orang bisa membuat pantun. Ada yang coba membuat pantun setengah malam, semalam suntuk tak dapat pantun. Dapat pangkalnya, ujungnya tak sesuai. Dapat ujungnya, mencari pangkalnya tak dapat. Tapi ada orang yang pandai sehingga mudah sekali menyusun kata-kata itu, dan kata-katanya pilihan. Itu menunjukkan bahwasanya menguasai bahasa. Nah, bangsa Arab itu pandai dalam bersyair. Maka ketika Al-Quran turun, mereka sebenarnya bisa mudah memahami Al-Quran, tapi mereka tak mau. Bahkan sampai hari ini yang banyak menguasai bahasa Arab itu adalah yang bukan Arab, dari India, kemudian dari Sudan, kemudian dari Indonesia pun juga banyak pakar dalam bahasa Arab. Nah, maka sebenarnya berkaitan dengan hidayah, berkaitan dengan petunjuk. Ada bangsa Arab yang pakar bahasa, ada. Tapi ada juga yang sudah pakar bahasa tapi tidak mau beriman kepada Al-Quran. Kalau mereka melihat Al-Quran dan mau memperhatikan kandungan Al-Quran dengan kemampuan bahasa yang mereka miliki, maka pasti mereka akan dapat mengetahui kebenaran. Tapi mereka tak mau, sebab ada penghalang antara diri mereka dengan Al-Quran. Apa penghalangnya? Hawa nafsu. Hawa nafsu kebencian. Hawa nafsu kesombongan. Kalau di hati itu sudah ada kesombongan, kalau di hati itu sudah ada kebencian, maka tidak akan dapat melihat kebenaran. Maka akan buta. Bukan buta mata yang di kepala, tapi yang buta adalah mata yang ada di hati. Jadi hati itu ada matanya juga. Kalau mata kepala ini melihat yang fisik, material, yang benda yang bisa dilihat, tetapi yang gaib itu hanya dapat dilihat oleh mata hati. Nah, tentang pahala dosa itu dengan mata hati. Tentang pembalasan di hari akhirat itu dengan mata hati. Allah yang Maha Esa itu adalah dengan mata hati. Allah pengatur dan penguasa alam semesta itu adalah dengan mata hati. Afalam yadabbarul qaul, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, perkataan Al-Quran? Mengapa tidak disebut saja langsung Al-Quran? Mengapa disebut Al-Qaul? Karena mereka itu adalah orang-orang yang menguasai bahasa Arab dengan baik. Maka sebenarnya mereka memperhatikan Al-Quran itu melalui kata-kata yang ada dalam Al-Quran itu. Sebenarnya apabila mereka mau, maka mereka akan mendapatkan kebenaran, akan mengetahui kebenaran. Apakah mereka tidak memperhatikan perkataan Al-Quran? Memperhatikan di sini yadabbaru. Yadabbaru ini tadabbur. Sudah biasa kita dengar. Tadabbur Al-Quran. Ada pula tafsir Al-Quran. Kami ini tidak belajar tafsir, kami ini belajar tadabbur Al-Quran. Apa beda tafsir dengan tadabbur? Karena dua-dua kata ini disebutkan dalam Al-Quran. Tafsir disebutkan, tadabbur juga disebutkan. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka ini tidak mentadabburi, tidak memperhatikan Al-Quran, atau hati mereka yang sudah tertutup? Jadi memperhatikan Al-Quran itu dengan apa? Dengan hati, dengan iman yang ada dalam hati. Berarti tadabbur itu berkaitan dengan pengetahuan. Pengetahuan bukan hanya berkaitan dengan kandungan ayat, tetapi adalah juga berkaitan dengan apa yang terhasil dari kandungan ayat tersebut. Umpamanya kita menjumpai ayat Al-Quran
yaitu ahallallahu al-bai'a wa harramal riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Sudah kita paham kan? Jual beli apa hukumnya? Halal. Riba apa hukumnya? Haram. Tambahan penjelasan. Setiap yang Allah halalkan pasti baik. Setiap yang Allah haramkan pasti buruk. Pasti. Allah tidak biarkan manusia untuk menetapkan halal dan haram. Karena manusia tidak memiliki pengetahuan yang cukup. Yang baik itu pasti baik, yang buruk itu pasti buruk. Maka Allah tak biarkan kepada manusia untuk menghalalkan atau mengharamkan. Allah yang menetapkan halal, haram. Jual beli halal. Riba haram. Mengapa haram? Riba itu mengapa haram? Karena buruk. Apa buruknya riba? Maka kita jumpailah di tengah masyarakat orang yang meminjam uang ke bank dengan cara riba, menggadaikan apa yang biasanya digadaikan? Rumah. Habis rumah itu tergadai, terjual. Apa yang digadaikan lagi? SK. Sampai mati SK-nya itu di bank itu juga. Terakhir sengsara, tak bisa buat apa. Nah, apalagi yang lain? Oh, rupanya bukan hanya SK-nya itu ada di bank tak kembali lagi, enggak. Karena dia menggunakan uang riba itu untuk memberi nafkah kepada anak. Akhirnya anaknya tak menjadi. Harapkan anak-anak yang soleh, rupanya menjadi anak yang durhaka. Apa sebabnya? Sebab karena anak itu dibesarkan dengan duit haram. Dari mana duit haram? Kan gajinya halal. Iya, karena meminjam ke bank dengan cara riba. Akan dampaknya kan jauh sekali. Nah, orang yang tadabbur, dia bukan hanya memahami halal haram saja, tetapi memahami sampai kepada dampak. Dampak itu maknanya lanjutannya, sambungannya, terusannya. Oh, perginya jauh ini rupanya ini. Oh, mesti haramkan riba ini, mesti jauh dari riba. Sampai tegas sekali Allah mengharamkan riba itu dengan membuat ancaman. Siapa yang masih juga tidak mau berhenti dari riba, maka Allah dan Rasul akan memerangi. Masya Allah. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kita berperang dengan Allah dan Rasul, siapa yang akan menang? Maka pasti kita akan kalah. Itu namanya ayat ancaman. Ayat ancaman. Mengapa sampai sedemikian rupa? Dampaknya ke masyarakat nanti. Rumah tangga hancur. Kalau rumah tangga sudah hancur, masyarakat pun akan hancur. Nah, Allah tidak ingin masyarakat negeri ini hancur, maka diharamkan riba. Oh, sampai ke situ. Sampai ke situ pemahaman kita namanya tadabbur. Nah, tadabbur ini dari kata dubur. Dubur itu apa dubur? Yang paling belakang dari badan kita ini namanya dubur. Makanan masuk dari mana? Dari mulut. Kemana perginya dari mulut? Ke leher, kemudian terus ke perut, kemudian melalui usus yang panjang sekali, kemudian saripati diambil untuk tubuh. Sampahnya kemana perginya? Maka dibuang di tempat yang paling ujung. Yang ujung sekali itu tempat pembuangan namanya dubur. Jadi dubur itu adalah yang di ujung sana. Kalau tadabbur baca ayat, mesti kita fahami yang di ujungnya sana apa. Kita memahami riba, bermakna di sana ada kehancuran pada negeri ini kalau masih lagi berinteraksi dengan riba. Itu namanya tadabbur. Sampai ke sana ya ayat Al-Quran. Baik, kita lanjutkan. Afalam yadabbarul qaul. Apakah mereka itu tidak mentadabburi perkataan Al-Quran? Mestinya mereka mentadabburi.
Tapi malangnya orang-orang kafir Quraisy itu tidak mentadaburi, hilang peluang. Banyak itu pula lah sebab mereka tidak mau menerima Al-Quran. Itulah sebab menolak Al-Quran, tidak mau mentadaburi Al-Quran. Am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin, atau telah datang kepada mereka apa-apa yang tidak datang kepada nenek moyang mereka dahulu. Apakah karena tidak sama yang datang kepada mereka yang dibawa oleh Rasulullah itu dengan apa yang mereka warisi dari nenek moyang mereka dahulu, kemudian mereka menolaknya? Kalau begitulah bermakna mereka ini taklid buta. Apa itu taklid buta itu? Ikut-ikut saja apa yang dibuat oleh nenek moyang dahulu, mereka ikut saja. Mestinya jangan ikut-ikut. Dalam kepercayaan tak boleh ikut-ikut. Dalam kepercayaan mesti menggunakan akal fikiran. Coba gunakan akal fikiran. Tuhan itu satu atau lebih dari satu? Kalau satu akan memiliki sifat sempurna. Kalau lebih dari satu, hilang sifat sempurna. Apa sebab? Sebab kalau Tuhan itu lebih dari satu, bermakna Tuhan yang satu pasti akan dibatasi oleh Tuhan yang satu lagi. Kalau sudah dibatasi, berarti tidak dapat disebut Tuhan, karena Tuhan itu mesti memiliki sifat yang sempurna, tidak dibatasi oleh siapa-siapa. Itu diterima oleh akal. Tapi kalau tak mau menggunakan akal, tidak pokoknya. Kalau dah tidak pokoknya, itu dah tak bisa lagi berubah. Pokoknya yang kami dapati dari nenek moyang kami itulah yang kami ikuti. Orang yang macam ini tidak akan menggunakan akal fikiran. Menyembah berhala, coba gunakan akal fikiran. Menyembah berhala, wahai berhala, tolonglah kami beri rezeki, sembuhkanlah penyakit kami. Kira-kira masuk akal tak? Meminta kepada mendengar, tidak berkuasa, tidak. Kalau berhala itu ditumpangkan, duduk sendiri pun tak bisa berhala. Bagaimana dia mau membantu orang lain? Dirinya sendiri pun dia tak bisa bantu. Tapi manusia menyembah, meminta juga ke berhala itu. Bermakna manusia itu betullah tidak menggunakan. Tapi kalau disebut tak menggunakan akal pikiran, malah pula. Memang disebutlah masa ketika tidak menggunakan akal pikiran itu masa kebodohan, masa jahiliyah namanya. Pada hari ini masa jahiliyah itu masih ada lagi? Masih. Maka ada sebuah buku namanya Al-Jahiliyatul Qarn Al-Ishrin, yaitu jahiliyah abad 20. Jadi meskipun manusia ini sudah pintar menemukan barang-barang yang bermanfaat untuk kehidupan duniawi, tapi mereka masih bodoh mengenal siapa Tuhan mereka. Ada yang menyembah matahari, matahari disembah. Ada yang menyembah, kalau di sebelah sana menyembah sapi, lembu. Nah, kalau yang di timur sana menyembah buaya, menyembah buaya. Ada menyembah batu besar, ada menyembah gunung Merapi. Meletus gunung Merapi dia pun mati sekali. Nah, ada pada hari, masya Allah, menyembah itu percaya kepada sesembahan itu punya kuasa. Percaya kepada batu punya kuasa, menyembah batu. Percaya kepada jin, maka dia akan menyembah jin itu. Nyi, Roro, Kidul. Ini penunggu pantai selatan. Ada ritualnya pula. Nah, ini adalah kekufuran, kesesatan. Mengapa dibuat juga lagi ritual-ritual itu? Ini kan bertentangan ini dengan yang datang dari Al-Quran, yang terdapat dalam Al-Quran. Apa jawaban mereka? Kami warisi tradisi ini dari leluhur kami. Sampailah membuat sampan apa namanya? Alat pacu jalur itu jalur. Sampai dalam membuat jalur itu pun juga minta kepada leluhur.
ada jampi-jampinya. Bukan ayat Al-Quran yang dibaca, enggak. Tertitik tawar di langit, tergenang tawar di bumi, aku menawar, entah apa mantranya itu. Nah, dia sendiri pun tak paham. Kemudian ketika kita tanya, mengapa Bapak amalkan juga mantra itu? Bapak sendiri kan tak faham. Apa makna tertitik tawar di langit, tergenang tawar di bumi, aku menawar jadi api, aku menawar jadi racun. Apa itu maknanya? Saya pun tak tahu. Yang penting, yang penting dari itu. Yang dapat macam ni dari nenek moyang, maka saya amalkan. Nah, ini kerja dukun ini macam. Ada yang percaya kepada dukun? Ada yang percaya kepada dukun? Ada. Enggak, yang hadir ni ada? Am lam ya'rifu rasulahum, atau apakah mereka itu tidak mengenal rasul mereka? Rasul mereka yang dimaksudkan karena mereka di sini adalah kaum Quraisy, yaitu penduduk kota Mekah. Rasul mereka yang dimaksudkan siapa? Nabi Muhammad. Apakah mereka tidak mengenal Nabi Muhammad? Mereka mengenal, seperti yang kita sebutkan tadi. Fahum lahu mungkirun, lalu mereka mengingkarinya. Jadi kalau mereka mengingkarinya juga, padahal mereka mengenal Nabi Muhammad seorang yang benar, seorang yang jujur, seorang yang dipercaya, bermakna mereka ini sombong. Atau satu lagi, mereka itu benci, atau mereka itu dengki kepada Rasul. Ayat berikutnya, yaquluna bihi jinnah, mereka mengatakan padanya, pada Muhammad itu ada penyakit gila. Kalau disebut gila berarti akal yang tidak berfungsi, yang tak dipakai, yang tak bisa digunakan. Akal itu gunanya untuk apa? Akal itu gunanya untuk mengetahui ini yang menyelamatkan, nah ini yang menyengsarakan, ini bisa membinasakan, mencelakakan. Orang yang berakal bisa membedakan. Orang gila bisa membedakan? Tidak. Coba lihat orang gila itu. Begitu ramainya mobil di jalan raya, dia tahu mobil itu bergerak. Tapi orang gila itu kalau menyeberang, tak peduli dia, nyebrang saja. Jadi kalau ada orang yang menyeberang, tak melihat kiri kanan, berarti itu orang, karena dia tidak menggunakan akal fikiran. Duit dibuangnya, kertas-kertas sampah itu diambilnya. Nah, itu orang gila. Orang gila, dia tak bisa membedakan. Nah, kemudian ketika mereka menuduh Nabi Muhammad sebagai orang yang gila, apakah memang betul ada penyakit gila pada Nabi Muhammad? Tidak. Nabi Muhammad terkenal dalam berdagang. Mereka tahu bagaimana Rasul berdagang. Ketika diberi amanah untuk membawa barang dagangan ke Syam, Rasulullah pulang dengan mendapatkan keuntungan yang banyak. Bisa orang gila berdagang, dapat untung banyak. Lalu kalau mereka menuduh juga, bermakna tuduhan itu adalah karena kebencian, benci, dengki. Nah, maka ayat berikutnya jelas, bal ja'ahum bil haqqi wa aktsaruhum lil haqqi karihun. Bahkan sebenarnya Nabi Muhammad itu datang kepada mereka membawa kebenaran, yaitu Al-Quran, dan kebanyakan mereka terhadap kebenaran itu membencinya. Karena benci. Kalau sudah benci pada seseorang, maka tuduhan liar pun akan diarahkan kepada orang tersebut. Bermakna tidak bisa diterima perkataan yang datang dari orang yang benci. Ayat berikutnya, walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Seandainya kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, kebenaran mengikuti hawa nafsu, kebenaran itu mengatur. Kebenaran, apabila kebenaran itu mengatur hidup manusia, maka hidup manusia akan selamat. Manusia akan mendapatkan manfaat, selamat mendapatkan manfaat.
Tapi kalau kebenaran itu yang menyesuaikan kebenaran dari sisi Allah, kemudian kebenaran itu menyesuaikan kehendak hawa nafsu manusia yang ada di bumi, maka kehidupan itu akan rusak. Kehidupan akan rusak. Kehidupan di alam semesta ini, apa makhluk yang besar? Langit akan rusak. Bumi akan rusak. Dan siapa saja yang ada di antara langit dan bumi pun juga akan rusak. Karena kebenaran mengikuti hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu apabila bertentangan dengan kebenaran itu membawa tadi kita sebut kepada selamat dan manfaat, maka berarti hawa nafsu itu membawa kepada kehancuran dan mudarat, kebinasaan. Maka langit akan rusak, bumi juga akan rusak. Umpamanya lah manusia pada hari ini merusak alam semesta ini, akhirnya rusak. Ada pemanasan global. Pemanasan global ini apa sebabnya? Manusia merusak di permukaan bumi. Bumi yang semestinya dijaga dengan baik, tapi manusia karena tamak mengikuti hawa nafsu, ingin mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Bukan mengambil dari bumi itu setakat mana yang diperlukan, tapi ingin menumpuk kekayaan sebanyak-banyaknya untuk dirinya sendiri. Akhirnya hutan ditebang. Apa yang berlaku kalau hutan ditebang? Banjir. Apa yang berlaku kalau hutan ditebang? Pemanasan global. Maka rusak. Maka sekarang ini biasanya sudah musim hujan sekarang ini. Belum musim hujan. Karena berlaku perubahan cuaca. Dan banyak sekali akibatnya, dan ini diperbincangkan di tingkat dunia. Adanya pemanasan global ini rupanya berdampak negatif kepada kehidupan manusia. Itu namanya kerusakan. Telah muncul kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena ayat ini populer ini, tangan manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Setelah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena tangan manusia. Nah, ini adalah peringatan sebenarnya kepada kaum Quraisy. Kalau hawa nafsu mereka yang mesti diikuti rusak, mestinya mereka mengikuti kebenaran supaya hidup ini terjaga, selamat dan mendatangkan manfaat. Bal atainahum bidzikrihim, sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka peringatan untuk mereka, akan tetapi mereka berpaling dari peringatan tersebut. Sebenarnya kebenaran yang diturunkan pada mereka untuk menyelamatkan mereka, tapi karena mereka berpaling dari peringatan itu, maka mereka celaka. Kecelakaan ke atas mereka. Bertahan Abu Lahab? Tidak. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Tetap hidup Abu Jahal? Tidak. Terbunuh Abu Jahal. Setiap yang aku dan sombong itu jatuh, hina. Maka kemuliaan adalah ketika bersama dengan kebenaran. Ketika berpaling dari kebenaran, hilang kemuliaan, kehinaan yang ia dapatkan. Kebanggaan dalam Al-Quran itu ada kebanggaan karena Allah memuji kaum Quraisy, bangsa Arab. Tetapi ketika mereka tidak menjaga kemuliaan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, maka tak ada lagi yang mereka bisa banggakan. Apa sebab? Sebab semulia apapun kedudukan seseorang di dunia ini, ketika ia menolak kebenaran, ia akan jatuh hina. Tak ada lagi yang perlu, yang bisa dibanggakan.
Begitu juga lah untuk kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan pelajaran yang berharga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya.